Sekarang kita latihan GLBB ya. Nomor 1, sebuah kereta luncur memiliki percepatan tetap 2 meter per second. Nah, kita tulis dulu. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Dan mulai meluncur dari keadaan diam. Artinya V0-nya sama dengan 0. Ditanya berapa kecepatan setelah 5 second. VT setelah 5 second gitu ya. Berarti VT pakai rumus yang ini ya. A sama dengan VO plus AT. 0 ditambah A-nya 2, T-nya 5 ya, sama dengan 10 meter per second. Kemudian yang B, berapa jarak yang ditempuhnya pada saat itu? Berarti pakainya yang mana nih? Delta X sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 tambah setengah A-nya 2, T-nya 5 kuadrat sama dengan 25 meter. Nah, kemudian yang C, berapa kecepatan rata-rata selama waktu tersebut? Kecepatan rata-rata itu sama dengan VT ditambah V0 dibagi 2, VT-nya 10 tambah 0 bagi 2 sama dengan 5 ya, meter per second. Kemudian yang D, berapa jarak yang ditempuhnya saat kecepatan mencapai 40 meter per second. Nah, delta X saat V-nya sama dengan 40 meter per second. Nah, 40 meter ini kan berarti kita ada rumusnya ini ya. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2A kali delta X, ya kan? Atau delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini kita ada delta X di sini, ada delta X di sini, gitu ya. Artinya kita bisa pakai kedua rumus ini ya untuk mencari delta X. Cuman sekarang dilihat kita yang diketahui yang mana gitu ya. Nah, ini parameter yang diketahui adalah ini ya, VT kuadrat. Jadi kita pakai yang rumus pertama. Masukin nilainya, VT kuadratnya 40 kuadrat sama dengan VO kuadratnya 0 ditambah 2 dikali A-nya adalah 2 delta X ya 1600 ya 40 kuadrat 1600 sama dengan 4 dikali delta X ya. Jadi delta X-nya sama dengan 400 meter. Ya, ketukar ini nulisnya. Jadi jarak yang ditempuh setelah 40 meter adalah 400, setelah mencapai 40 meter per second adalah 400 meter. Itu ya. Nah, kemudian ada nomor 2 dan 3. Ini coba di pause dulu videonya. Kemudian coba dikerjakan sendiri, nanti kita cocokkan hasilnya. Nah, udah. Sebuah mobil mendapat percepatan 2 meter per second ya. A sama dengan 2 meter per second selama 10 second dari keadaan diam. V0-nya sama dengan 0. Lalu diperlambat ya, berarti ada kondisi 2 nih. Diperlambat dengan perlambatan, berarti ini A1, ini A2. Minus 4 meter per second. Ini berarti percepatannya minus 4 ya, atau perlambatannya 4 gitu ya. Sampai berhenti, berarti VT2-nya sama dengan 0 ya. Ini kan kalau kondisinya berarti ini misalnya ada titik A, B, C. Dari A ke B dia dipercepat, kemudian dari B ke C dia diperlambat ya. Pada kondisi akhir ya, ini 2 ya, kondisi ini kondisi 1 deh, di sini ini kondisi 2. Nah, kecepatan akhir kondisi 2 adalah 0 ya, karena berhenti. Ya. Kebayang ya maksudnya ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah delta X total. Berarti itu adalah delta X-nya kondisi 1 ditambah delta X kondisi 2. Nah, kita hitung satu persatu nih. Dari A ke B. Dari A ke B yang ditanya delta X ya. Delta X dari A ke B berapa?
Nah, ini kita pakai apa? Yang diketahui A, T, sama V0. Berarti kita pakai yang ini ya, sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V0-nya adalah 0 ya, ditambah setengah, A-nya 2, T-nya 10. Berarti ini habis, sisanya 100 meter ya. Berarti dari A ke B 100 meter. Nah, sekarang dari A ke C. B ke C. Ya, delta X dari B ke C. Nah, ini kita mau pakai yang mana? Ini kita pakai yang ini aja ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta X. Nah, VT-nya sudah kita ketahui, dia terakhirnya kan berhenti ya, berarti VT-nya 0. Nah, V0-nya saat di B, kita harus hitung dulu ya. V0 di B itu adalah VT dari kondisi 1. Ya, dari sini VT-nya menjadi V0 di sini ya. Berarti VT-nya berapa? Kita hitung dulu deh. VT-nya ya, kondisi 1 nih sama dengan V0 tambah AT. V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 10 second. Sama dengan 20 meter per second. Jadi di sini 20 meter per second. Di sini berhenti ya. Berarti ini VT-nya berapa? 0 ya. 0 kuadrat sama dengan VO-nya 20 kuadrat ditambah 2. Nah, A-nya negatif ya karena perlambatan. Minus 4 kali delta X. Kan yang kita tanya tadi delta X. Berarti ini berapa nih? 400 minus 2 kali min 4 min 8 delta X ya. Kalau kita susun 8 delta X sama dengan 400, delta X sama dengan 400 dibagi 8, yaitu 50 meter. Nah, sehingga panjang total yang ditempuhnya adalah 100 ditambah 50. Sama dengan 150 meter. Sama, paham ya? Nah, sekarang lanjutnya yang nomor 3. Kecepatan sebuah mobil sebagai fungsi waktu dinyatakan oleh persamaan V sama dengan 60 ditambah 0,5 T kuadrat. Dengan T dalam second dan V dalam meter second. Tentukan percepatan rata-rata berikut ya. Jadi bentuk soal lainnya itu adalah gini ya, pakai persamaan gini. Nah, sekarang kita lihat nih kondisi A ya, yang A dari T1-nya sama dengan 1, T2-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, kita tahu yang ditanya percepatan rata-rata itu adalah delta V dibagi delta T. Berarti V akhir ya, VT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Gitu ya, berarti tinggal kita masukin nih. Ini maksudnya A nomor ya, jangan ketukar. Nah, tinggal kita masukin. Pada saat T-nya 1, V-nya berapa? Nah, ini pada saat 1 ya. Berarti 60 ditambah 0,5 dikali 1 kuadrat sama dengan 60,5. Ya kan? Kemudian V saat 3 second, 60 ditambah 0,5 kali 3 kuadrat. 9 kali setengah, 4 setengah, 60 tambah 60 jadi 64,5. Masukkan ke sini ya. Dimasukin ke sini. Jadinya berapa ini? VT-nya ya saat kondisi 3 ya, saat T-nya sama dengan 3, 64,5 ya kan, dikurangi 60,5. T-nya saat 3 kurangin 1. Berarti ini 4 ya. Dibagi 2. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat.
gitu ya. Nah, sekarang dari detik 1 hingga ke detik 2. Nah, berarti kita masukin nih, V saat detik kedua sama dengan 60 ditambah 0,5 kali 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4 dikali setengah 2 jadinya 62 gitu ya. Tinggal dimasukin A sama dengan 62 ya kan, dikurangin saat 1 60,5 dibagi 2 minus 1. Paham ya? Bisa ngikutin ya. 2-nya ini adalah T saat detik kedua, 1-nya adalah T awal yaitu saat detik ke-1. Oke. Nah, jadinya 1,5 dibagi 1 sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Paham ya?